Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, 2012-5141. Saya akan mempresentasikan 9 ulama penghimpun hadis. Yang pertama, Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Barzilah Al-Jufi atau Al-Jafai. Al-Bukhari dia lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Ayahnya Ismail adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar hadis dari sejumlah ulama terkenal seperti Malik Ibnu Anas, Muhammad Ibnu Jaid, dan Ibnu Al-Mubarak. Namun ayahnya tersebut meninggal dunia ketika Bukhari masih dalam usia sangat muda. Hadis-hadis yang berhasil dikumpulkan oleh Bukhari sangat banyak, yaitu 600.000 hadis. Dari jumlah 600.000 hadis tersebut, 300.000 hadis berhasil dihafalkan yang terdiri dari 100.000 hadis sahih dan 200.000 lainnya yang tidak sahih. Imam Bukhari meninggal dunia pada hari Sabtu malam Id tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Yang kedua, Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Husairi Al-Nisaburi. Dia lahir pada tahun 204 Hijriah. Namun ada yang mengatakan 206 Hijriah. Tidak ditemukan literatur dapat memberikan informasi tentang keluarganya dan kehidupan pada masa kecilnya. Imam Muslim meninggal pada tanggal 25 Rajab tahun 291 Hijriah di Nasar, salah satu perkampungan di Nisabur. Dia meninggalkan lebih dari 20 karya dalam bidang hadis dan disiplin ilmu lainnya. Keutamaan atau keistimewaan Imam Muslim berhasil menghimpun 300.000 hadis Nabi dan menyaringnya selama 15 tahun. Yang ketiga, Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-As bin Ishaq bin Al-Adi Al-Sijistani. Ia dilahirkan pada 202 Hijriah di Sijistani. Pada tahun 275 Hijriah, Abu Dawud Al-Sijistani menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun, atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Dikuburkan di samping kuburan Imam Sufyan Al-Tsauri. Jumlah hadis yang diriwayatkan beliau yang disusun secara tematik yaitu 6.000 hadis. Dan keutamaan beliau adalah seorang imam dunia dalam bidang fikih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis dan tegak mempertahankan sunnah. Yang keempat, Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahlah As-Sulami At-Tirmizi. Tokoh besar Al-Tirmizi dilahirkan di tepi Sungai Jihun di Khurasan pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada usia 70 tahun pada malam Senin tanggal 13 Rajab pada tahun 279 Hijriah di Desa Buk dekat kota Tirmizi dalam keadaan buta. Imam Tirmizi banyak menulis kitab diantaranya Al-Jami, Al-Ilat, At-Tarikh, As-Sama'il, An-Nabawi, Ad-Juh, dan Al-Asma wal Kuna. Yang kelima, Nasai. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Saud bin Ali bin Siman bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasan. An-Nasai Lail Qadi Al-Hafiz. Dia lahir pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi di Nasa. Beliau wafat di Palestina pada hari Senin 13 Safar 303 Hijriah, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Beliau memiliki 6 kitab hadis. 6 kitab hadis utama, salah satunya adalah Nasai yang berada di urutan ketiga yang paling sahih setelah kitab Salihin Bukhari Muslim. Kitab ini disebut juga Al-Sunan As-Sugro karena merupakan kitab ringkasan yang memuat 5.270 hadis yang diseleksi dari karya aslinya, yaitu Al-Sunan Al-Kubro. Keutamaan beliau menurut para ulama bersikap longgar dalam menyeleksi hadis. Yang keenam, Ibnu Majah. Nama lengkap ulama yang dilahirkan tahun 209 Hijriah atau 284 Masehi adalah
Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Mubai Al-Qoni Al-Hafiz. Ibnu Majah wafat pada usia 74 tahun pada hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijriah. Karya tulis yang dihasilkan oleh Ibnu Majah jumlahnya tidak kurang dari 32 buah. Temanya pun beragam, meliputi tafsir, tarikh atau sejarah, fikih, dan hadis. Keutamaan beliau menjadi monumental pada populer di kalangan muslim dan literatur. Klasik dari karya Ibnu Majah adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan karya terbesarnya. Di bidang ini pula Ibnu Majah telah meriwayatkan sedikitnya 4.000 buah hadis. Kemudian Ahmad, beliau adalah yang mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Sa'ad bin Idris, terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Imam Ahmad bin Hanbal adalah dalam riwayat yang kuat lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika itu di bulan Rabiul Akhir pada 164 Hijriah atau 780 Masehi, itu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Didapatkan riwayat-riwayat tentang jumlah hadis-hadis yang termuat dalam kitab Musnad Al-Musnad. Imam Ahmad berkata, kitab ini saya kumpulkan dan saya pilih dari 750.000 hadis. Keutamaan Imam Ahmad melarang para muridnya untuk menulis pengajaran, penjelasan, dan fatwanya kecuali yang sudah pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah dalam usia ke-77 tahun dan dikuburkan di Baghab di kota Baghdad. Kemudian Malik, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Ajar bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir Ibnu Al-Haris Ibnu Gariman Ibnu Husail Ibnu Amr Ibnu Al-Haris Al-Ashabi Al-Madani. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah dari sepasang suami istri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Sulaik, bangsa Arab Yaman. Tentang tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan, yang menyatakan 90 Hijriah, 93 Hijriah, 94, dan ada pula yang menyatakan 97 Hijriah. Keutamaan Imam Malik yang pertama adalah unggul sebagai ahli hadis, dan kedua unggul sebagai mufti al-mustahid. Imam Malik hafal dan menguasai puluhan ribu hadis, bahkan ia telah menulis 100.000 hadis tentang ia sendiri. Mengatakan, aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis. Beliau wafat 179 Hijriah, tumbuh besar di Madinah bahkan wafatnya. Al-Darimi adalah salah satu imam ahli hadis Sunni. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadil bin Bahram bin Abdus Samad. Ia dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di Samarkand, dekat Irak, dan wafat setelah asar pada 8 Dzulhijjah tahun 255 Hijriah. Namun dimakamkan keesokan harinya bertepatan dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Ulama ini wafat dalam usia 75 tahun. Imam Al-Darimi sebenarnya ulama yang produktif. Hanya saja karyanya yang terkenal adalah kitab yang ditulisnya, yaitu Al-Hadis Al-Musnad Al-Mafis Wal Mauquf Wal Maqtus, yang lebih populer dengan sebutan Sunan Al-Darimi. Di dalamnya terdapat 3.367 hadis yang tersebar dalam 24 bab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.